Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini sehat-sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang untuk maju ke depan membacakan doa sebelum belajar ya. Boleh adik Rika untuk maju ke depan? Ya, Adik Bu. Rika. Ibu minta tolong ya, baca Ya, doa Bu. sebelum belajar ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih adik Rika. Sama Ibu. Ya, sekarang Ibu akan absen ya. Jika namanya Ibu panggil, mohon mengatakan hadir ya, agar Ibu tahu siapa saja yang sekolah hari ini, siapa saja yang tidak sekolah hari ini ya. Yang pertama, adik Celi Mokodompit hadir. Adik Celi Mokodompit. Oh ya, maaf nak kasih ini hadir Bu. Iya. Adik Fatriawati Baluntu. Hadir Ibu. Oke. Adik Fauzia Mokodompit. Hadir Ibu. Adik Hadijah Agu. Adik Hadijah. Ada KWC tahu Bu? Oh iya, Mar ada kan orangnya? Ya, Ada tadi Ibu, ada hadir minta Bu. izin tadi. Oh iya, bagus. Adik Hana Safitri Tayeb. Hadir Bu. Iya. Adik Hairatul Lutfia. Hadir, Bu. Adik Linda Fitria. Hadir, Bu. Adik Rikawati Paputungan. Hadir, Bu. Adik Santrila Muko Agow. Hadir Bu. Silvana Sondak. Hadir Ibu, hadir. Alhamdulillah. Adik Sylvia Febrianti Amba. Hadir, Bu. Adik Siti Hartina di Lapanga. Bu. Adik Siti Hartini Mokoginta. Hadir, Bu. Adik Sri Wahyuni Burhan. Hadir, Ibu. Suhartina Paputungan. Adik Suhartina ada? Atau Bu, lagi ada minta dia tadi ada Lihat kata Ibu. tahu Bu. Yang terakhir, adik Sulianti Mamonto. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, berarti semua hadir ya, tapi hanya beberapa orang saja yang minta izin ke toilet ya. Ya Bu. Santri sudah balik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang sudah paham kan materi tersebut? Iya Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu materi Aku Anak Soleh.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu ada 7, di mana peserta didik dapat merumuskan sikap salam dengan baik. Peserta didik dapat menunjukkan beberapa sikap salam dengan baik, dapat menguraikan makna senang menolong orang lain dengan baik, dapat menyimpulkan beberapa makna senang menolong orang lain dengan baik. Peserta didik mampu menunjukkan ciri-ciri munafik dengan baik, mampu merumuskan beberapa ciri-ciri munafik dengan baik, dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan contoh tentang senang menolong dan menjauhi sifat munafik. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu dengan orang? Apa yang akan kita ucapkan? Salam Ibu. Salam, Ibu. Salam. Jadi ketika kita bertemu dengan orang atau berpisah, kita harus mengucapkan salam. Apalagi kita sebagai seorang muslim yaitu wajib mengucapkan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu saling menolong? Agar apa? Mendapat pahala. Iya, bagus. Agar mendapat pahala. Nah, dan yang terakhir, mengapa kita perlu berkata jujur? Agar apa? Agar kita dapat dipercaya Ibu. dapat dipercaya. Agar dapat dipercaya, agar menjadi anak yang baik. Iya, agar tidak dikatakan sebagai anak munafik ya. Jadi kita harus selalu berkata jujur, amanah kepada orang lain, apalagi kepada orang tua dan guru kita. Nah, kita akan masuk pada materi berikut. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Nah, Rasulullah ini adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah. Jadi apa anak-anak? Ya, Bu. Jadi apa? Apa yang kalian masih ingat tentang sifat baik yang kita teladani dari Rasulullah? Amanah. Ibu. Jujur, Ibu. Jujur. Menolong Ibu. Menolong orang lain. Tidak Menolong jahat. Iya, orang baik. Jadi kita harus selalu meneladani sikap Rasulullah agar menjadi anak yang baik, menjadi akhlak yang baik bagi kita. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Dan belajar tentang perilaku buruk yang patut kita hindari, yaitu ciri-ciri munafik. Jadi ada berapa anak-anak? Ada Tiga Ibu. Ada 3, yaitu menyebarkan salam, Menolong Dan- orang lain. iya, dan yang terakhir ciri-ciri Orang munafik Ibu. ciri-ciri orang munafik. Nah, kita masuk pada materi pertama yaitu salam. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Karena kenapa? Karena salam adalah ungkapan sapaan yang mengandung makna damai, keselamatan, dan penghormatan. Dalam berbagai budaya dan agama, salam memiliki arti yang sangat penting sebagai bentuk komunikasi awal antara manusia. Mengucapkan salam sama dengan mendoakan orang lain
agar mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah. Agar mendapat apa anak-anak? Keberkahan dari Allah. Berkahan Ibu. Agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam ini menjadi perekat ukhuwah Islamnya atau persaudaraan sesama muslim. Salam disampaikan ketika kita bertemu, ketika kita hendak berpamitan, diucapkan ketika kita masuk ke rumah, dan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Nah, jadi adik-adik, Ibu ingatkan sekali lagi, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan, kita harus mengucapkan salam. Ya, Ibu. Jika kita keluar rumah, salam kepada orang tua, seperti di contoh gambar ini. Jika kita hendak bertemu guru di jalan, hendak mengucapkan apa? Salam. 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 Nah, materi yang kedua yaitu senang menolong orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Untuk bermusuhan. Ya, untuk bermusuhan karena Allah benci dengan orang yang bermusuhan. Tidak menolong orang lain, berbuat dosa. Allah itu melarang kita ya. Nah, dapat dilihat anak-anak contoh berikut. Ya, Ibu. Bisa Iya. Ibu. Nah, contoh senang menolong yaitu jika temanmu sakit, bawakan makanan atau obat-obatan. Kemudian, jika temanmu sedang sedih, ajak dia untuk curhat atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Jika temanmu sedang kesulitan belajar, tawarkan bantuan untuk belajar bersama. Jika temanmu sedang mengalami masalah keuangan, berikan pinjaman kecil atau ajak dia mencari pekerjaan sampingan. Itulah contoh-contoh menolong orang lain atau teman. Dapat dipahami anak-anak? Iya, Ibu. Ya, Bisa Ibu. Bisa Ibu. Nah, dan materi yang terakhir yaitu ciri-ciri munafik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa dan melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Salah satu sikap yang mengakibatkan dosa dan harus dihindari yaitu munafik. Menurut hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak coba baca ini. Ciri-ciri orang munafik. Coba Ibu mulai dari Adik Rika. Apa yang pertama ini? Bermuka dua Ibu. Ya, bermuka dua. Dan yang kedua, coba Adik Hairatul. Apa ini yang kedua? Berjanji tapi melanggar, Ibu. Orang yang biasa berjanji tapi suka mengingkari janjinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga, coba Adik Sri Wahyuni. Apa ini? Iya Ibu. Coba bacakan ini ciri-ciri munafik yang ketiga.
bermuka dua, kemudian berjanji tapi melanggar, kemudian menggosip dan memfitnah, kemudian tidak menepati sholat, kemudian bersifat kikir, selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kebaikan, kemudian melakukan ibadah hanya karena dilihat orang lain, bukan karena panggilan hati ibu. Iya, jadi ini adalah ciri-ciri munafik, yaitu bermuka dua, berjanji tapi melanggar, menggosip dan memfitnah, tidak menepati sholat, bersifat kikir, selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kebaikan, melakukan ibadah hanya karena dilihat orang lain, bukan karena panggilan hati. Jadi, adik-adik sekalian sudah paham kan contoh-contoh dari ciri-ciri munafik? Ya ibu. Ya, Ibu. Sudah Ibu, sudah paham. Ibu, sudah paham. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi, semoga kita tidak termasuk orang ke dalam orang-orang munafik ya. Kita selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain agar selalu disenangi orang lain. agar selalu disenangi orang lain. Nah, sudah paham materi ini? Iya, Ibu. Sudah Ibu, sudah. Ya ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Tidak ibu. Tidak, Kalau Ibu. tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Nah, dengar ya anak-anak, kelompok yang pertama, Fatriawati Baluntu, Fauzia Mokodompit, Celi Mokodompit, Hadijah Agu, Hana Safitri Tayeb. Dan kelompok kedua, Hairatul Lutfiyah, Linda Fitria, Rikawati Paputunan, Santrila Moko Agow, Silvana Sondak, dan adik Silvia Febrianti Amba. Dan kelompok yang ketiga, Siti Hartini Moko Ginta, Siti Hartina di Lapanga, Sri Wahyuni Burhan, Suhartina Paputungan, dan Sulianti Mamonto. Nah, ketua kelompok yang pertama yaitu Fatriawati ya. Baik, Ibu. Nah, kelompok yang kedua, adik Hairatul ya. Ya ibu. Iya. Kenapa adik Hairatul lagi kurang sehat ya? Ya bu. Ya Allah, semoga cepat sembuh nih. Minum-minum obat. Amin. Ada makan sebelum ke sekolah? Ada bu. Yes, bagus. Nanti kalau merasa kurang tidak nyaman atau suara sesak sekali, nanti kasih tahu ibu ya. Iya bu. Nah, jadi ketua kelompok yang ketiga yaitu adik Siti Hartini Moko Ginta. Ada? Ada, Bu. Ada. Nah, jadi masing-masing kelompok ibu akan memberikan sub-sub materi. Nah, nanti pecahkan masalah-masalah di dalam materi tersebut. Kelompok yang pertama akan memecahkan masalah mengapa penting untuk selalu mengucapkan salam. Yang kedua, bagaimana cara menolong teman yang sedang kesulitan. Dan kelompok ketiga memecahkan masalah apa yang akan terjadi jika kita berbuat munafik. Nah, sudah paham anak-anak yang per kelompok? Paham, Ibu. Sudah Ibu, paham. Silahkan
pahami baik-baik masalah yang Ibu kasih dan silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan diskusikanlah. Setelah diskusi selesai, masing-masing ketua kelompok perwakilan ya akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Boleh adik-adik? Boleh, Ibu. Boleh, Bu, boleh. Ibu akan memberikan waktu 6 menit, boleh? Boleh, Ibu. Iya, silakan bergabung dengan kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Sudah. Nah, anggota kelompok saling mengerjakannya, saling membantu agar semua anggota kelompok akan belajar masing-masing. Gampang kan anak-anak, tidak susah? Atau ada yang merasa susah? Ya, Ibu. Gampang, Ibu. Kerjakan, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok Sudah, satu. kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 lagi sudah. Iya. Berarti yang belum kelompok 3 ya? Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Baru masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Nah, Ibu ingatkan. WC ya, Ibu. Oh iya, Minta silakan. izin. Iya, silakan. Nah, jika per kelompok telah selesai mendiskusikan dan maju ke depan, silakan kelompok-kelompok lain menuliskan hal-hal penting yang mereka presentasikan agar kalian belajar tidak hanya materi yang kalian diskusikan, tetapi belajar juga materi kelompok lain. Boleh? Iya, Ibu. Ya. Kelompok 3 sudah selesai atau belum? Sudah, Ibu, sudah. Iya. Sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Maju kelompok yang pertama, silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Iya, Ibu. Sudah. Ya. Sudah mulai, Ibu. Iya, mulai saja. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang tentang mengapa penting untuk selalu mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mengucapkan salam sangat penting. Karena menjalin silaturahmi, menunjukkan keramahan, membawa kedamaian, menjadi ciri khas umat Islam dan mendapatkan pahala. Manfaat mengucapkan salam dapat memperkuat persaudaraan, menghilangkan dendam, menciptakan lingkungan yang positif, dan menjadi doa. Sekian dari kelompok 1. Iya, tepuk tangan teman-teman yang lain. Ya, sekarang kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bagaimana cara menolong teman yang sedang kesulitan. Menolong teman yang sedang kesulitan adalah tindakan yang mulia dan mempererat hubungan pertemanan, Bu. Berikut ini contoh yang kita lakukan. Yang pertama, jika teman sedang sakit, bisa dibawakan makanan atau obat-obatan.
Kemudian jika teman sedang bersedih, ajak dia untuk curhat atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian jika teman sedang kesulitan belajar, menawarkan bantuan untuk belajar bersama. Kemudian jika teman mengalami masalah keuangan, bisa dipinjamkan pinjaman kecil atau ajak dia mencari pekerjaan sampingan. Iya. Kemudian pentingnya untuk diingat setiap orang berbeda-beda, jadi cara menolong teman yang sedang kesulitan juga berbeda-beda. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keinginan untuk membantu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut dengan kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir. Ayo. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di mana soalnya apa yang akan terjadi jika kita berbuat munafik. Jadi munafik adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, tetapi dalam hatinya tidak percaya. Perbuatan munafik memiliki dampak yang sangat buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dampak buruk berbuat munafik yaitu orang munafik akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak tenang, kehilangan kepercayaan orang lain, merusak hubungan sosial, menutup diri dari hidayah. Jadi ciri-ciri orang munafik yaitu bermuka dua, berjanji tapi melanggar, menggosip dan memfitnah. Iya. Alhamdulillah. Tepuk Ya, tangan Mas dulu untuk kelompok 3. Belum selesai, Ya? Bu. Selesai. Oh iya. Silakan lanjutkan. Ya, jadi yang tadi bermuka dua, berjanji tapi melanggar, menggosip dan memfitnah, tidak menepati sholat, bersifat kikir. Jadi cara untuk menghindari sifat munafik yaitu selalu berkata jujur dalam segala hal, menepati janji dan selalu amanah yang diberikan, ikhlas, menjaga lisan dan menjaga hati. Terima kasih, Bu. Itulah presentasi dari kelompok ketiga. Iya, baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan, materi salam, senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik. Nah, adapun tugas berikut per individu ya. Nah, sekarang silakan duduk kembali di bangku masing-masing. Nanti penilaiannya akan Ibu sampaikan di akhir untuk setiap kelompok. Ini, nanti coba buatlah hanya 3 soal. Jelaskan pengertian salam, jelaskan sikap senang menolong orang lain, sebutkan ciri-ciri munafik. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk mengerjakannya. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah? Alhamdulillah sudah. Siapa itu yang sudah? Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Belum kartu Ibu, masih 1. Oh iya, tidak apa-apa. Saya sudah selesai tapi baru 1 nomor, Ibu. Oh. Iya. Kalau ada yang sudah, yang lain tidak apa-apa. Ibu kalau sudah mau kumpul di depan.
Iya, kalau sudah nanti kumpulkan di atas meja Ibu ya. Nanti Ibu akan periksa jawaban masing-masing. Sudah, Ibu. Sudah, Iya. Ibu. Sudah? Sudah. Siapa lagi yang belum? Sudah semua. Sudah semua, Sudah. Ibu. Alhamdulillah. Jadi sudah paham kan materi-materi yang Ibu kasih? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita akan membacakan sama-sama ya kesimpulan dari materi ini. Coba kita simpulkan sama-sama. Hubungan ketiga topik. Ketiga topik di atas saling berkaitan. Seseorang yang senang mengucapkan salam dan menolong orang lain biasanya memiliki hati yang bersih dan jauh dari sifat munafik. Sebaliknya, orang yang munafik cenderung enggan untuk mengucapkan salam dan menolong orang lain. Dengan memahami pentingnya salam, senang menolong orang lain, dan bahaya sifat munafik, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa anak-anak? Jadi orang bermanfaat, Ibu. Bagi Iya. orang lain. Iya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, mari kita jadikan nilai-nilai kebaikan sebagai pedoman hidup kita. Nah, pesan yang terakhir, mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik dengan selalu berbuat kebaikan, saling membantu, dan menjauhi sifat-sifat yang apa anak-anak? Berjalan. Yang tidak baik, Ibu. Iya, jadi sudah paham kan materi hari ini? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan mengumumkan nilai masing-masing kelompok tadi. Nah, jadi nilai kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Tepuk tangan dulu. Tangan. Nah, kelompok kedua mendapatkan nilai 95. Yeay. Kelompok ketiga juga mendapatkan nilai 95. Hore. Karena semua kelompok menjawabnya dengan jawaban yang bagus, maka Ibu memberikan nilai yang bagus juga. Kalau ada Terima kasih, kelompok yang Bu. menjawabnya tidak bagus, pasti nilainya juga tidak bagus. Tapi alhamdulillah semua kelompok menjawabnya dengan baik. Nah, tugasnya kan sudah Ibu, nanti nilai tugasnya nanti Ibu sampaikan lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Minggu depan harus hadir semua ya, karena ini materi penting. Iya, Ibu. Iya, baiklah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau pimpin? Atau Ibu tunjuk satu orang ya? Ibu tunjuk siapanya? Kira-kira. Rika, Ibu. Rika, Ya, Ibu. siapa? Rika kata Ibu. Oke, Dia karena Tangan. polling terbanyak adalah Rika, jadi Ibu pilih Rika. Coba Rika.
berdoa sebelum menutup kegiatan kita hari ini. Adik kita, Adik Rika, boleh? Ibu sakit gigi, Ibu. Ya Allah. Itu akibat kuat makan permen itu. Pagi-pagi Ibu lihat tadi sudah makan permen. Ya, Bu, makan es lagi, Bu. Entah gigi. Ya Allah. Atau ini hanya alasan saja? Alasan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah cepat baik ya. Makanya jangan selalu makan permen, makan es pagi-pagi apalagi, karena akan mengakibatkan sakit. Jadi Ibu minta Adik Silvana, silakan maju ke depan untuk membacakan doa. Baik, Ibu. Iya, boleh kan membaca Boleh, doa sebelum Bu. tutup? Baik. Mana ini muka Ibu? Silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin lalazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Amin. Selesai, Ibu. Terima kasih Adik Silvana. Baiklah, sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Ya, Ibu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.